mengkolek pajak lebih banyak, artinya memaksa orang, mewajibkan orang untuk membayar pajak yang dia qualified membayar pajak. Bahwa oh ini kurang. Lah kalau nggak kurang kau di sorga aja kau nanti. Nah, emangnya kita nggak pengen ini bagus? Ya pengen lah. Itu masa mau marah kalau kita suruh bayar pajak itu? Kalau dia bayar pajak udah berapa puluh triliun itu, seperti Cortex itu. Itu kan baru mulai 2 hari udah terus dikritik gimana, napas saja belum mulai. Juga banyak masyarakat Indonesia senang itu adalah berobat di Pineng dan sebagainya yang jauh lebih murah, Pak Luhut. Jadi sekarang kita pajakin apa obat-obat kita mahal. Orang bilang oh, nanti kita menjual negara. Emang lu aja yang cinta negeri, kita juga cinta kok negeri ini. Kita nggak akan lakukan lah itu. Saya baru saja menemui narasumber saya di kantornya karena narasumber saya ini tengah menjadi perbincangan nasional di seluruh Indonesia. Apa yang diucapkan adalah ceplas-ceplos, maklum dia adalah seorang jenderal purnawirawan dan dikenal action oriented dan kemudian juga berasal dari Sumatera. Kita ketahui orang Sumatera kan memang lebih lebih spontan dan lebih terbuka, lebih ceplas-ceplus kalau orang Jakarta bilang begitu. Dan beliau adalah Luhut Binsar Panjaitan. Dan tahun 2025 ketika kita memasuki tahun ini, masyarakat dihantui oleh penurunan daya beli, ekonomi yang melambat, kemudian penurunan kelas menengah, dan ditambah lagi kemudian kebijakan negara untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak. Lalu ada kritik karena terjadi hambatan ini, hambatan itu dan sebagainya. Luhut Binsar Panjaitan juga adalah tokoh yang memang kontroversial dalam beberapa hal. Seperti misalnya bicara tentang family office. Gagasannya bagus karena ini diterapkan di sejumlah negara tetapi memicu rasa ketidakadilan. Dan kita ketahui bahwa saya juga pernah melakukan kritik terhadap Pak Luhut dan dia tahu apa yang saya sampaikan. Tetapi saya sering mengatakan aspek terpenting dari peristiwa ekonomi kali ini, prestasi ekonomi kita ditentukan oleh aspek-aspek non-ekonomi. Bisakah para ekonom menangani aspek-aspek non-ekonomi ini? Mengingat tools yang dipelajari atau ilmu yang dimiliki adalah hanya aspek monetary dan kemudian aspek fiskal. Tentu di dalamnya ada aspek kemiskinan, ada aspek apalagi perdagangan, pertanian, dan lain sebagainya. Tentu ada aspek-aspek itu. Tetapi aspek non-ekonomi ini perlu diperhatikan. Ada percakapan-percakapan yang tentu saja mungkin menarik bagi Anda, tetapi saya tidak mengajukan pertanyaan seperti seorang wartawan yang mendesak Luhut Binsar Panjaitan. Karena saya sejatinya sudah kenal lama dengan tokoh ini. Jadi kami bisa bicara dengan ringan, bersahabat, tetapi nanti saya akan mengundang pakar lain, tokoh lain agar melakukan kritisi. Walaupun Pak Luhut mengatakan jangan dikritik dulu dong, ini kan baru berjalan beberapa hari. Tapi kan masyarakat kita hidup dalam suasana freedom, yaitu ingin memberikan tekanan-tekanan, masukan dan sebagainya. Tapi tentu saja kita perlu memberikan masukan yang konstruktif untuk memajukan negeri kita. Apapun yang terjadi, kita harus berpikir positif, konstruktif, dan memperbaiki segala hal yang kita anggap kurang baik. Mari kita dengarkan percakapan saya hanya beberapa jam ketika Pak Luhut harus berangkat ke Amerika Serikat menghadiri pelantikan Donald Trump. Dan kita ketahui Donald Trump adalah tokoh yang transaksional dan dia ingin membuat negaranya maju lagi. Oleh karena itu, maka di sana juga dilakukan tindakan-tindakan yang action oriented. Dan kalau kita tidak mempunyai risk management yang baik, maka kita bergabung dengan BRICS, barangkali ini bukan jadi manfaat, tapi bisa saja jadi mudarat. Toh tidak apa-apa, kita harus preparing for the worst. Kita harus mempersiapkan segala hal yang terburuk yang mungkin akan terjadi. Itulah manajemen resiko yang harus dihadapi oleh semua pemimpin. Kita persiapkan dan mari kita dengarkan percakapan saya dengan Luhut Binsar Panjaitan di Kantor Dewan Ekonomi Nasional. Pak Luhut, Bapak sebentar lagi akan berangkat ke Amerika dan kita punya waktu Bapak hari ini meluangkan, tentu kami sangat senang sekali. Pak Luhut akan melakukan kunjungan ke sana atau ikut pelantikan Donald Trump mewakili Indonesia? Saya ikut pelantikan Trump, presiden, merintahkan untuk utusan khusus untuk menghadiri pelantikannya. Tentu sangat menarik, Pak, karena Donald Trump ini
punya konsep to make America great again. Yes. Dan majalah The Economist dan sejumlah media sudah mengingatkan Donald Trump ini sangat transaksional. Yes. Ya, dan menarik. Bapak bisa ceritakan nggak geopolitik kita sebetulnya kayak apa sih, Pak? Bapak mengatakan Indonesia kan negara besar, begitu ya, negara besar, tidak mungkinlah didikte oleh, jangan biarkan didikte oleh satu negara. Tapi Donald Trump ini kan transaksional dan dia sudah sama China saja dia sudah berani terapkan begitu, Pak. Ya. Apa yang Bapak baca geopolitik itu? Ya, yang bilang Prof benar, ada benarnya. Tapi kan transaksional itu kalau kita baca juga ya, kalau dia merasa bahwa kita juga bisa jadi partner dia, kenapa tidak? Gitu. Jadi Rasional ya? ya sangat rasional. Jadi menurut saya sih, ya nanti kita lihat karena saya akan ketemu banyak nanti mantan-mantan pejabat teman-teman saya dulu juga, yang kita dengar nanti masukan dari dia. Kemarin advisory board kami di Dewan Ekonomi Nasional, si Ray Dalio juga memberikan briefing karena kita punya 3 Global Advisory Board, ya bahwa memang Trump ini begitu dan mereka juga ingatkan mengenai konsistensi Indonesia dalam policy kita. Jadi jangan policy yang sudah kita set up nanti ada pejabat A nanti merasa ini terus ganti, itu sangat tidak baik karena kita juga berkompetisi dengan banyak negara di tetangga kita. Ada Johor, ada Thailand, ada Vietnam. Oh, Vietnam luar biasa sekali. Ya, itu jadi kita jangan merasa bahwa kita paling hebat. Betul, kita memang dijuluki golden rising begitu. Nah, jadi menurut saya ini yang harus kita jaga dan itu saya lapor pada presiden juga bahwa konsistensi. Jadi jangan kita merasa bahwa orang butuh kita juga butuh mereka. Dan orang punya pilihan lain. Tapi melihat Cina seperti ekonominya sekarang, saya kira Prof sudah lebih paham. Kita lihat, kita amati betul di DEN itu, bahwa mereka sekarang stimulusnya banyak mulai langsung diberi pada customer, pelakunya. Juga, Jadi itu membuat supaya ekonomi mereka berputar. Karena di dalam negeri sedang mengalami kemunduran, dia menyerang negara lain. Jadi kita juga jangan jadi nanti dumping semua barang-barang yang dia punya ke Indonesia. Nah, kita belajar betul dan itu juga kita lihat betapa misalnya gas supply dari Ukraina atau dari Rusia ke Eropa, kalau benar itu dikurangi signifikan dan dia alihkan ke Cina, itu juga saya kira perubahan politik yang perlu kita cermati. Dan juga dengan tarifnya Trump ini juga perlu kita cermati dengan baik. Jadi kita yang harus hati-hati melihat ini. Nah, dan itu memberikan sebagai think tank memberikan rekomendasi kepada presiden. Dan saya pikir saya ngalamin berapa kali jadi Menko Prof. Memang di Menko tuh kita nggak sempat berkontemplasi gitu, nggak sempat merenung lihat gitu. Sehingga karena begitu banyak masalah yang dikerjain. Ya, saya bisa rapat 15 kali satu hari gitu. Tapi di DEN ini saya lihat, saya ngalamin, jadi saya lihat ada beda. Kita sempat merenung, sempat berdiskusi dalam, sehingga saran-saran kita kepada Presiden sebagai think tank itu sangat kena. Jadi kadang-kadang saya lihat, teman-teman di kementerian ini analisanya mengenai ini kurang dalam, karena mereka saya paham, sibuk dengan begini begitu ya. Dengan rutinitasnya. Rutinitasnya, dan juga masalah yang tadi seperti Dubes Amerika datang, mereka juga komplain ini itu misalnya gitu. Jadi saya pikir dengan adanya Dewan Ekonomi Nasional memberikan feedback pada Bapak Presiden, sehingga dalam proses pengambilan keputusan itu Presiden mendapatkan input yang akurat lah. Kembali lagi sedikit mengenai geopolitik. Bapak sudah ceritakan Donald Trump seperti apa, China seperti apa ekonominya, ada ceasefire juga sudah dilakukan. Tapi kemudian kita juga lihat kita kan masuk dalam BRICS sekarang. Dan Donald Trump pernah mengancam juga begitu ya, bahwa kalau bergabung di Donald Trump dan mengganggu dolar, dia akan mengenakan sanksi. Apa pertimbangan Pak Luhut? Ya tadi si Dubes Amerika tadi Pak Kamala juga tanya itu, kenapa OECD dengan tadi BRICS. Saya bilang buat kita BRICS itu soal market aja. Jadi market kita lebih luas, kita bisa ekspor ke sana sini. Itu jadi kita punya room. Dan kita bisa bayar pakai uang kita. Dan gitu, kan nggak ada yang salah saya bilang tadi. Apa sih salahnya gitu? Kami bayar, ada perjanjian kami dengan Rusia misalnya, dengan Cina dengan Cina.
kita bisa pakai currency kita. Kan untuk kami juga supaya ekonomi kami untung. Kenapa mesti semua dengan dolar gitu? Kita juga melamar kok OECD, kita juga masuk OECD, tapi ya masih dalam proses. Tapi ya sudahlah. Saya ulangi lagi sama beliau, Indonesia itu terlalu besar, negara yang terlalu besar untuk berpihak kemana saja. Kita tuh konstitusi kami mengatakan kami independen, kami bebas aktif. Jadi ya dengan OECD, kalau itu memang menguntungkan rakyat Indonesia, kenapa tidak? Gitu. Apakah juga ada manajemen risiko yang kita lakukan? Karena dulu Bung Karno pun juga melakukan seperti itu. Bahkan Bung Karno menantang, bikin Ganevo, tidak ikut Olimpiade begitu ya. Dan kemudian juga mengambil langkah sendiri dan akhirnya kemudian diberikan sanksi dan terjadilah gejolak politik ekonomi di negara kita. Ekonominya juga terpuruk kita pada waktu itu. Apakah juga sudah ada pertimbangan? Tentu kan Bapak ada action pasti yang disarankan. Apa actionnya untuk mencegah dampak buruk? Saya kira Presiden Prabowo dengan pertemuannya beliau keluar berkali-kali, saya kira sudah melakukan langkah-langkah itu. Dan saya sebagai pembantu Presiden ya dengan pertemanan saya, kapasitas saya juga kontak sama pejabat-pejabat yang ada di Amerika maupun di Tiongkok untuk jelasin, kita tuh masalahnya ini. Jadi buat kita masalah survival aja. Jadi buat kita, sekarang kalau kami jadi mesti beli harga minyak mahal, ada yang menawarkan $20 lebih murah atau 25, ya masa kami nggak consider untuk beli. Kita juga harus rasional. Kita harus rasional, karena Presiden Trump itu juga rasional. Jadi pada pembantu-pembantu dekatnya yang juga sebagian teman saya sampaikan. Jadi jangan pikir ada kita mau blok sini, blok sana. Kita tidak ada pada posisi seperti itu. Jadi memanage keseimbangan itu penting sekali bagi Indonesia. Sangat, sangat. Dan berkaitan, saya juga tadi sebutkan sama Pamela. Saya bilang, ya buat kami, perlunya berpihak. Kami dalam posisi seperti bukan negara miskin Indonesia, ya kita perlu dengan tadi GovTech, saya jelaskan tadi GovTech, kenapa kita membuat GovTech itu dalam konteks untuk membuat efisiensi, kita bisa mengkolek pajak lebih banyak, artinya memaksa orang untuk yang mewajibkan orang untuk membayar pajak yang dia qualified membayar pajak dengan sistem ini. Itu sebenarnya. Jadi bukan kita mau naikin threshold pajak, enggak, kita nggak ada berpikir situ. Tapi ada berapa puluh juta yang tidak bayar pajak, yang qualified untuk bayar pajak. Tapi kalau pajak ini nanti meningkat, tadi itu memang Presiden ya kita nanti kembalikan lagi kepada rakyat untuk mereka dapat misalnya kita nanti kaji, kita sudah bicara kemarin kurnya ini gimana nih mau dibuat supaya bentuk pendanaan bagaimana yang kita buat dan itu sudah kita lihat. Jadi saya pikir dengan GovTech ini adalah langkah Presiden menjawab pertanyaan-pertanyaan banyak orang. Apa ini implementasi daripada pidato Presiden soal korupsi, efisiensi, dan sebagainya. Dan saya percaya ICOR kita pasti akan baik. Jadi inefisiensi kita saya kira yang katanya 35% itu saya pikir kita akan bisa potong overtime. Saya kira kan itu bagus. Ya memang kemarin agak sedikit dan saya bilang kan belum 2 minggu udah pada ribut. Kasihlah waktu mereka, dan sekarang saya kira sudah makin baik ini setelah 2 minggu kelihatan baik, dan kemudian dibuka istilah help desk ya untuk orang mengadu kalau belum beres. Tapi saya pikir yang saya paling bangga sebenarnya Prof, bahwa ini semua desain anak-anak Indonesia, ada 300 loh. 300 orang yang mendesain anak-anak sistem muda Indonesia yang bekerja sekarang di dalam GovTech ini. Termasuk untuk bikin sistemnya, untuk bikin softwarenya itu. Itu anak-anak Indonesia. Yang saya juga kadang-kadang kagum juga, tanya kenapa kamu mau pindah kerja di sini? Dia bilang kita melihat ada harapan di situ. Karena saya bilang lapor Presiden, saya bilang Pak Presiden, nanti Pak Presiden ngomong sama depan anak-anak ini. Ya kira-kira 3 minggu, 4 minggu dari sekarang setelah makin tajam ini pembuatannya ini. Presiden bilang ya saya akan ngomong. Salah satu yang dikhawatirkan masyarakat yang kita baca di publik itu adalah soal cyber security. Karena kita ketahui pada waktu Komdigi sebelumnya itu adalah Kominfo, itu saja bisa dihack dan ternyata ada orang di dalam juga begitu ya. Dan yang dikhawatirkan masyarakat antara lain adalah soal cyber security. Apa yang Pak Luhut bisa yakinkan masyarakat? Saya lapor Presiden, Pak, ini kita memang bikin GovTech ini menjadi center of gravity dari negeri ini.
Karena hampir semua data kita di sana. Jadi kita harus protect betul-betul. Dan sekarang saya lihat anak-anak muda kita juga yang jago-jago kok anak-anak kita itu. Hanya kita kadang-kadang suka nggak percaya gitu. Ya kalau ada kurang sana sini sedikit ya sudahlah. Sambil jalan kita akan terus perbaikin gitu. Dan saya lihat dari COVID, kita penanganin COVID yang bikin peduli lindungin siapa? Anak-anak Indonesia. Nggak bayarnya tuh kecil banget. Jadi kalau kita kadang-kadang saya suka sedih terus kritik aja. Tunggu dulu deh, kasih waktu mereka kerja. Dan saya bangga lah sama anak-anak muda kita itu. Menarik statement Pak Luhut kemarin, dan itu kemudian viral, banyak yang mendiskusikan. Dan ketika Pak Luhut mengatakan jangan sebentar-sebentar kritik, terutama adalah mantan pejabat, gitu ya. Kira-kira siapa itu Pak mantan pejabat? Saya enggak Atau usah, seperti apa sih ininya begitu? Apa mereka yang sekarang jadi pengamat atau mereka yang saya macam-macam. Saya titip saja gitu, titip. Ya, Prof kan ngeritik juga, tapi saya kira sangat bagus kritiknya, kritik yang sangat membangun. Jangan kritik baru mulai terus sudah dikritik. Ini seperti Cortex, saya biarin aja dulu jalan. walaupun ada masalah di tahap awal. Iya dong, emangnya kita nggak pengen ini bagus, ya pengen lah. Tapi kita tahu betul bahwa membuat ini bukan pekerjaan yang mudah. Dan Pak Luhut ingin menyampaikan beri kesempatan. Beri kesempatan. Karena every beginning is difficult. Yes. Every beginning. Yes. Ya Prof sudah benar, Prof sangat pakar. Ya, saya nikmatin loh Anda punya podcast gitu. Menurut saya hebat. Anda mengkritik juga, kasih masukan juga, kasih solusi juga. Saya kira harus seperti itu. Kalau kita sama-sama, Prof sama saya kan sama tanggung jawabnya membangun negara ini, ya kan? Prof punya murid banyak, kita senang ada muridnya di tempat saya, Seto, ada Firman, ada semua. Mereka itu adalah orang-orang hebat. Yang menurut saya, didikan siapa? Ya Universitas Indonesia. Mereka sekarang menentukan kok anak-anak muda itu yang 300 orang itu mereka tuh yang nikmatin, yang membuat. Ya kita dorong mereka, jangan kita terus discourage mereka bahwa oh ini kurang. Lah kalau nggak kurang kau di sorga aja kau nanti. Di dalam bumi ini kau masih banyak kurang. Yang penting kekurangan itu bukan dalam konteks ya ada konflik of interest di situ, itu aja. Tapi kalau soal tadi menemukan sesuatu, karena at the end itu akan masuk dalam AI. Once dia masuk dalam AI nanti softwarenya akan bisa baca sendiri sekian data yang ada. Jadi datanya Luhut Panjaitan misalnya, saya sudah bayar belum ini, sudah begini dan seterusnya. Nah, saya bisa divonis oleh sistem. Itu yang kita mau ke depan. Ada data science begitu ya? Ya data science Pak. Jadi scientific Pak semua. Dan secara otomatis nanti bisa membaca itu. Sangat bisa, sangat bisa. Jadi Prof nanti nggak bisa. Sekarang coba bayangin, tadi kita kemarin baru ngomong, itu mobil motor itu lebih 100 juta. Itu hanya setengah yang bayar pajak, Pak. Pak, itu masa mau marah kalau kita suruh bayar pajak itu? Kalau dia bayar pajak udah berapa puluh triliun itu. Tapi di lain pihak ini kan masyarakat sekarang hidup di era kemerdekaan berbicara. Sehingga mereka kemudian ketika Pak Luhut mengatakan seperti itu, ini menarik. Ada yang mengatakan, masa kita diamkan, kebijakan salah, tidak kita ini kan nanti kemudian jalan terus. Nah setelah jalan sudah masyarakat dirugikan, baru kemudian bisa kita ngomong. Apa tanggapan Pak Luhut? Nggak juga sih, silah-silah aja. Tapi kan kita bisa lihat tone-nya. Ini mau gimana gitu. Seperti Cortex itu kan baru mulai 2 hari udah terus dikritik gimana. Napas saja belum mulai. Jadi saya pikir kayak gitu udah kita dukung, tapi dinamika itu terjadi. Nanti perlu diperhatikan, jangan begini-begini. Nanti kalau 1 bulan, kritik aja kencang-kencang kalau nggak beres. Masa Bu Ani itu nggak mau pengen dia successful? Yang bener aja lah, dia kan punya reputasi. Ya, jadi ada feedback system di situ ya. Itu Pak. Biar bangsa ini Prof lebih dewasa. Lebih dewasa, Prof. Ada satu kritik saya ketika Pak Luhut berkunjung ke Fakultas Ekonomi. Saya bikin konten pendek. Kemana? Waktu itu Bapak ke UI. Oh iya, oke. Ya, ke UI, Bapak datang ke Fakultas Ekonomi. Saya bilang, kayaknya Pak Luhut salah nih. Seharusnya kunjungannya bukan di Fakultas Ekonomi. Karena faktor-faktor non-ekonomi. Kami di Fakultas Ekonomi salah satu mata kuliah yang terkenal tahun berapa itu zaman menjelang berakhir Pak Harto itu adalah aspek-aspek non-ekonomi dalam pembangunan. Dan ternyata itu dampaknya besar. Dan menurut perhatian kami adalah saat ini selain ada aspek ekonomi, ini aspek non-ekonominya yang jadi perhatian masyarakat. Apakah Den juga menaruh perhatian pada aspek non-ekonomi seperti peningkatan kepastian hukum, ya, kemudian juga pemberantasan korupsi, kejelasan dari penegak hukum itu sendiri bagaimana,
dan lain sebagainya. Itu aspek-aspek non-ekonomi Yes. yang apakah Setuju. juga diperhatikan Pak Luhut? Sangat, Prof. Ya. Karena trust tadi itu salah satu yang paling penting masalah kepastian hukum. Ya. Kepastian hukum kita itu dikritik habis tadi, nggak usah jauh-jauh, ini baru nih. Tadi Anda baru lihat udah keluar Ya, ya. yang dubesnya. Itu Dubes juga Amerika. mengkritik soal masalah hukum. Jadi saya usulkan waktu itu mau bikin family office itu, Ya. saya bilang itu kan common law. Ya orang maunya common law sekarang, ya sudah kita coba menganukan ke situ. Bagaimana caranya? Cari solusinya lah. Ada yang bilang ini begini, ya cari solusinya. Kita jangan berhenti dalam masalah, karena harus cari solusi yang menguntungkan Republik Indonesia. Nah, saya bilang, Pak Presiden, saya pikir ya kita nanti kalau arbitrase itu ada, pakai aja lawyer yang dipakai Singapura, yang dipakai Hong Kong, yang dipakai Abu Dhabi, international lawyer. Terus ada yang komplain, mungkin kita nggak percaya. Ya, bukan saya yang bilang nggak percaya, publik itu nggak percaya. Ya sampai nanti kita pada titik, mulai kita lihat confidence kita timbul, ya kita bertahap, kita ganti dengan lawyer kita. Ya. Jadi ada asosiasi apa namanya arbitrase itu ya datang ke saya komplain. Saya bilang saya setuju, tapi sekarang masalahnya orang-orang ini nggak percaya. Jadi gimana jawabannya? Trust itu penting sekali. Trust itu penting, Pak. Itu adalah bonding ya. Yes. Bonding. Ya. Jadi Prof udah lihat kalau nggak ada trust orang, kita boleh bikin aturan. Kita ini kan kadang kan bikin aturan selalu melihat hanya dari kacamata kita. Lihat dong dari kacamata investor. They don't trust to this regulation. They don't trust to your your policy. Karena besok lusa lu ganti lagi polisinya. Ya, tidak konsisten. Ya tidak konsisten tadi. Jadi kalau kita menteri apa memang menteri itu segala-galanya? Ya enggak lah. Begitu naik ingin mengganti semua kebijakan sebelumnya. Ya. Prof, membuat satu proyek atau satu kebijakan itu jalan itu butuh 2-3 tahun, Prof. Saya Sejak ada termasuk konsep cepat itu, kerja. ya. Dari mulai konsep itu 2-3 tahun. Jangan orang pikir semua, ini tidak seperti itu. Ya. Kembali lagi soal yang barusan kita bicarakan itu, aspek-aspek non-ekonomi itu. Juga masalah keadilan, Pak Luhut. Itu kan sangat dirasakan oleh masyarakat kecil. Dan sekarang ini pembicaraannya adalah mereka sedang dalam keadaan terpuruk begitu ya, masyarakat kecil ini. Jadi dalam keadaan ekonominya sedang terganggu, tentu perlu dukungan dari pemerintah. Tapi rasa keadilan ini kan penting sekali dibangun, Pak Luhut. Apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dan di mana Dewan Ekonomi bisa memberikan advice agar masalah keadilan ini bisa ditegakkan, bisa dikembalikan begitu? Saya kira satu keputusan Presiden bikin makan bergizi, itu juga saya kira menyentuh masalah keadilan. Dan kedua tadi saya mau unggul yang akan dibuat ada 40 itu, disebar di seluruh Indonesia. Makan bergizi ini saya kira kan dampaknya luas, Prof. Untuk tadi kita bicara 8% growth, ini salah satu engine-nya menurut saya, di samping dana desa. Karena ekonomi di kampung itu, di desa itu, atau sekitarnya pasti akan mulai jalan. Ini kan baru 1 minggu ini. Dan belum sempurna. Belum sempurna, butuh waktu. Kita lihatlah nanti setelah 1 bulan, kita mulai baru evaluasi. Apa yang harus kita perbaikin? Perputaran uang di desa, Prof, menurut saya Prof lebih ahli lah, saya kan bukan profesor ke ekonomi. Tapi saya logik saya aja, dana desa itu per desa kan di 74.000 desa sekian itu kira-kira 1, sekian miliar per desa. Tapi dengan makan ini, dengan nanti bantuan tunai langsung yang diberikan dengan targeted tadi, itu kita hitung-hitung bisa mungkin 8 miliar rupiah di satu desa. Jadi nanti akan diturunkan ke bawah, bukan dari pusat lagi, tapi untuk juga mendorong ekonomi kerakyatan. Jadi itu berputar di situ, dan itulah yang dibilang Profesor Mubiarto dari UGM yang ahli kemiskinan, ini ekonomi Pancasila. Jadi pemerataan itu terjadi, itu keadilan tadi itu. Bagaimana dengan warung-warung yang sudah ada di warung makan yang Prof, ada di itu sekolah? nanti akan ada terjadi penyesuaian semua nanti bertahap itu. Kita kasih kesempatan aja. Ada engagement juga dengan engagement mereka nanti pastilah. Ini pasti akan jalan nanti. Nanti orang kan beli telur, nanti bikin ayam di situ. Orang mau beli sayur, bikin sayur di situ dan seterusnya. Jadi saya kira ya over time mungkin dalam setahun 2 tahun kita akan lihat ini bagus. Tapi harus dilakukan evaluasi terus-menerus. Supaya kita tahu ada masalahnya segera diperbaikin. Saya kira BPKP bisa nanti main di situ untuk melakukan audit gitu. Memang ada hal yang menarik lagi bahwa di India pun Perdana Menteri Modi itu juga memberikan makan
gratis untuk 800 juta masyarakatnya. 800 juta orang diberikan makan, bukan hanya anak sekolah. Dan dia memang jadi sangat populer sekali di India begitu ya. Dan itu juga sistemnya memerlukan waktu untuk diperbaiki. Oke. Kalau kepastian anggaran sudah lebih jelas. Prof, kita tuh duitnya banyak, Prof. Jadi orang bilang 1.500 triliun nggak bisa dapat. Sangat bisa. Ya tentu bertahap lah ya. Dan tuh 100 triliun tambahan mungkin. Terus tapi World Bank kan tidak sembarang kasih angka juga. 6,4% dari GDP kita. Dia bilang itu ya 1.500 tadi. Kita hitung-hitung ya mungkin 1.200. Baik, saya ingin kembali yang tadi Pak Luhut sampaikan soal family office. Ini adalah tentang bagaimana mendapatkan kembali market dari kalangan keluarga-keluarga ultra kaya, begitu ya, ultra kaya, supaya pindah kantornya di sini dan kemudian diberikan layanan, termasuk layanan-layanan financial, ya, wealth management, sehingga mereka bisa mengelola keuangannya di sini. Apa yang ada di kepala Pak Luhut ketika Pak Luhut menyampaikan soal family office ini dilakukan di sini? Saya kan ketemu sama orang-orang kaya itu kebetulan ya. Saya pikir tapi enggak deh kebetulan. Saya ada macam Force Family, saya Redalio, kami makan di Bali. Ketemu. Mereka adalah penasehat keuangan. Ya, penasehat keuangan dunia yang terkenal yang asetnya wealth-nya mungkin berapa puluh miliar dolar gitu. Mereka bilang Bali ini so menarik gitu loh. Kenapa nggak kalian bikin special economic zone? Kenapa tidak kalian bikin family office gitu. Orang suka di Bali. Ya, terus saya bilang oke, gimana? Dia bantu. Force Family itu membantu kita untuk mendesain dan kita sudah study ini hampir setahun udah. Oh, sudah dilakukan studinya? Studinya udah detail. Kita pergi ke Abu Dhabi, kita pergi ke Hong Kong, kita pergi ke Singapura, kita pergi kemana lagi tuh. Udah semua kita bikin. Dan yang mereka membantu. Yang pengen taruh duitnya itu bantu. Hanya permintaan mereka, tapi terus orang kritik. Maaf nanti saya bilang saya bukan ekonom, tapi ya saya pragmatik aja. Lah dia bilang pokoknya kalian jangan pajakin kami waktu kami taruh duitnya di Indonesia. Oke. Terus ya tapi kami akan investasi, ada jumlahnya. Oke. Setelah itu kalian pajakin kami. Saya bilang fair enough loh. Jadi pajak setelah mereka kemudian mendapatkan hasil. Ya, setelah dia mulai investasi di sini. Ya, tapi dia taruh duitnya sini tidak gitu. Dan itu saya tanya di Abu Dhabi, kita tanya di Hong Kong. Diperlakukan seperti itu. Saya lakukan hal yang sama. So what gitu loh. Kalau orang lain lakukan kita lain sendiri, ya kita akan ketinggalan. Orang bilang nanti kita menjual negara. Emang lu aja yang cinta negeri, kita juga cinta kok negeri ini. Kita nggak akan lakukan lah itu. Ada komentar-komentar di masyarakat, kembali lagi baliknya adalah rasa keadilan. Mereka mengatakan kami dipajaki, sedangkan mereka dibebaskan pajak. Bukan letak kebenarannya itu. Bukan dibebasin pajak, kita pajakin nanti. Ada tahapan berikutnya. Seperti ini nih, sekarang Johor lah, nggak usah jauh-jauh. Pajaknya Pak direndahin untuk chip, karena Redalio bilang tadi malam, 3 malam lalu, perang sekarang ini bukan perang peluru, perang chip. Perang chip, jadi bikin untuk chipnya radio, mobil dan segala macam dan semikonduktor yang mahal. Kita nggak usah semikonduktor dulu, Prof. Kita chip-chip untuk anu aja, untuk mobil, untuk apa? Kita baru nanti kita melangkah ke atas. Nah, supaya ini masuk, itu Johor tuh kasih insentifnya tuh unbelievable. Kita bilang rugi, tapi setelah dia masuk udah ada pabriknya, dia mulai naikin barang itu pelan-pelan. Dan itu strategi yang menurut saya yang harus kita lakukan. Nggak bisa kita ngukur, bang gue nggak dapat apa-apa. Tapi dia udah bikin lapangan kerja, sudah membawa dan kemudian setelah dia datang kan pajak lagi, pajak pendapatan, pajak perorangan dan segala macam pajak nanti kok bisa berikan pajak. Yang dia tidak kita pajak waktu duitnya itu tadi dimasukkan kemari. Ya, menarik sekali strategi ekonomi negara-negara di sekitar kita dengan cara yang sangat efisien dan sangat strategis. Mereka bisa memberikan harga yang murah kepada masyarakatnya. Sembako di sana lebih murah dari kita. Kemudian juga bensin di sana lebih murah, jalan tol. Ya, dan yang terakhir ini yang juga banyak masyarakat Indonesia senang itu adalah berobat di Pineng dan sebagainya yang jauh lebih murah, Pak Luhut. Ya sekarang kita pajain obat-obat kita mahal. Kemarin saya diundang untuk kasih pidato di di asosiasi alat kesehatan. Ya saya bilang, pokoknya saya bilang sama Menteri Kesehatan, pokoknya yang dari luar-luar itu
kita bikin aturan TKDN-nya supaya bikin dalam negeri. Ya. Nah sekarang Cina itu lebih murah dari kita bilang oke, kau boleh masuk e-katalog, kita garansi 3 tahun misalnya, terus nanti kau investasi join dengan perusahaan-perusahaan dalam negeri. Kemudian apa? Dia bilang mereka perlu tadi apa namanya stainless steel yang tipe ini supaya mereka bisa bikin jarum suntik. Ya kita minta investor yang ada di mana di Morowali bikinlah satu line untuk macam seperti ini. Jadi Prof, menurut saya harus holistik menyelesaikannya. Ya. Tidak bisa hanya satu angle kita lihat. Kita harus lihat dari berbagai angle untuk national interest dan juga pada investor. Ya, jadi tidak bisa di sini dipacekin, di sini dipacekin, di sini dipacekin, semua berpikir masing-masing parsial begitu. Parsial nggak bisa, Prof. Harus lihatnya holistik kalau menurut saya. Iya, iya. Dan investor jadi takut, jadi ya tidak menarik. Iya, Prof. Bolak-balik ke kita, tapi investasi di negara lain jadinya nanti. Iya, Prof. Sudah seperti terjadi. sekarang inilah semiconductor atau chip ini sekarang. Kita harus poles-poles betul. Kemarin dulu itu si almarhum Sehat Sutarja orang Indonesia. Iya, itu kawan sekelas saya itu. Pak, itu saya ketemu dia 3 kali Pak di Amerika. Akhirnya dia bilang, oke, saya mau invest di Indonesia. Marvel. Dia bilang apa? Saya boleh nggak invest di ITB gitu. Saya bilang boleh aja. Tapi dari kita nggak ada follow up-nya. Kenapa dia di ITB? Karena dia pengen orang-orang mahasiswa-mahasiswa juga bisa langsung dia hire kerja di situ. Dia sudah meninggal, saya kontak kemarin istrinya. Saya suruh kontak, saya bilang sama istrinya, kau mau apa? Bikinlah aja deh, kita kasih. Tapi asal kau bikin semikonduktornya itu Indonesia atau chipnya itu. Masih ingat pesan dari suaminya itu? Iya, dia bilang ya kita consider. Nanti saya ke Amerika juga saya upaya ketemu dia. Kalau saya bilang kalau memang ITB maumu ya kita kalau perlu kita bikin ITB di Special Economic Zone khusus untuk tadi semikonduktor karena itu menjadi masa depan perang. Masa depan perang. Iya. Menarik sekali Silicon Valley pun dibangun karena di sana ada kampus-kampus bagus di Amerika yang terbaik begitu ada di sekitar situ. Nah, sementara di Indonesia sendiri kita menyaksikan 40% dari tenaga kerja kita kebanyakan adalah 40% Pak ini lulusan SD. Sehingga SDM ini kan menjadi penting sekali. Dan kita saksikan belakangan ini bahwa angka skor kita dari literasi turun, math turun dan lain sebagainya. Apa yang bisa kita kaitkan aspek kalau dalam ekonomi kita sebutnya human capital atau bahasa Indonesianya modal insani kita ya. Sehat dan juga tentu saja berkualitas pendidikannya. Untuk investasi seperti microchip itu kan dibutuhkan SDM yang berkualitas, SDM yang memang bisa bekerja di situ. Apa yang upaya apa? Dan ini tidak bisa dihasilkan dalam waktu singkat, Pak Luhut. Makanya di kepala saya begitu tadi kemarin terus saya kontak istrinya si almarhum Sehat. Ya kalau perlu ke ITB itu kita bikin Special Economic Zone khusus untuk tadi itu. Karena manusia berkualitas banyak di sana. Karena apa? Tinbergen Rule. Tinbergen Rule satu policy untuk satu tujuan. Ya ini kita buktiin sendiri. Kita kan banyak ahli-ahli ekonomi kita nggak memegang peraih Nobel sudah memberikan bahwa Tinbergen Rule itu. Jangan kau bikin satu policy untuk sapu jagat yang akan jalan. Jadi kalau misalnya tadi ITB ini kita bikin aja satu kebijakan khusus untuk ITB. Untuk tadi di situ dia bisa bikin ini, dia dapat ini, dapat ini, dapat ini. Supaya jadi Prof. Kalau nggak akan jadi nanti. Kita akan ketinggalan di belakang. Iya. Memang itu perlu upaya khusus untuk mendapatkan SDM yang baik. Ya. Kan ITB banyak orang pintar-pintar. Banyak orang pintar ya. Ya nanti bisa aja bukan hanya ITB, nanti dari mana-mana sekitarnya nanti bisa bertahap, bisa masuk. Tapi masuk dulu orang itu, keahliannya itu ke Indonesia. Ya. Salah satu program Pak Prabowo adalah menghidupkan STEM di Indonesia. Science, Technology, Engineering, dan Math, begitu ya. Apa kabar Pak setelah jalan hampir 100 hari? Ya sebenarnya SMA Unggul itu kan SMA Garuda istilahnya oleh Presiden. Itu dibangun 40. Dan 40 itu termasuk yang sudah existing yang ada. Ini saya bilang sama Presiden, ini menjadi legacy Pak Presiden karena ini adalah krem de la krem anak-anak muda Indonesia. Jadi 3 tahun dari sekarang kita mungkin akan dapat berapa ribu anak-anak muda yang pintar-pintar yang disiapkan dengan tadi LPDP yang khusus Presiden taruh 100 triliun dengan bunganya nanti yang digunakan untuk mendanai mereka ke top university dalam STEM tadi, Science, Technology, dan Engineer tadi.
Dan ini saya pikir memang semua butuh waktu, Prof. Ya, tidak bisa Kita nggak bisa singkat itu. beli waktu kan. Tapi we have to begin. Jadi dengan memulai ini sekarang, saya pikir dalam 5-6 tahun atau 10 tahun lah katakan, Indonesia akan berubah. Baik, Pak Luhut. Di lain pihak kita juga menyaksikan Indonesia mengalami deindustrialisasi. Sektor manufaktur kita mengalami penurunan. Apa kebijakan yang bisa diambil untuk mengembalikan itu? Karena ini kan termasuk leading sector yang diperlukan karena menciptakan lapangan pekerjaan cukup besar. Ya sebenarnya Prof, ini apa namanya sudah jadi diskusi kita sebenarnya. Kita kan sudah di e-katalog itu kita sekarang sudah masuk hampir 12 juta ya item kalau nggak keliru saya, 11, berapa ya hampir. Lah itu kan kita udah lihat, kalau kita kelompokkan itu udah kita tahu industri apa saja yang kita butuhkan untuk ini. Beberapa hari yang lalu saya diminta memberikan lecture di suatu grup. Ini adalah Toyota Manufacturing Club gitu ya. Satu hal yang menarik adalah Toyota ini kan agak terlambat dalam memasuki supply chain untuk mobil listrik. Nikel ini kan sudah supply chain-nya sudah dikuasai dari perusahaan dari Tiongkok ya, sudah kuat sekali. Tapi yang menarik lagi Pak Luhut, itu anggota klub itu ada 200-an sampai 400-an ya perusahaan. Jadi combustion engine, mesin yang sekarang kita kenal itu yang pakai migas itu menciptakan industri penokongnya banyak sekali ya. Mulai yang bikin joknya, wiringnya, gardannya, itu banyak sekali industri penopang. Sedangkan kalau masuk ke mobil listrik, itu kan supply chain-nya sedikit sekali. Industri penopangnya sedikit sekali. Dan ekonom kemudian masukkan otomotif itu sebagai leading indicator. Jadi kalau penjualan otomotif itu bagus, itu adalah mendorong ekonomi, lapangan pekerjaan termasuk. Nah yang menarik adalah kalau ini beralih, itu mereka berarti kan mengalami pengurangan cukup besar. Apa yang Pak Luhut lihat? Bagaimana menyelamatkan? Sementara Donald Trump akan kembali ke migas karena dia punya cadangan minyak yang sangat besar. Nah, ini kan membingungkan bagi pengusaha. Saya sih nggak percaya dia mau kembali ke migas. Ada Elon Musk di situ, Elon Musk punya Tesla, dia akan dorong itu saya kira apa namanya mobil listrik. Tapi mobil listrik buat kita justru melihatnya itu terbalik. Ini peluang buat Indonesia untuk jadi tuan di dalam negerinya sendiri. Artinya Indonesia bisa bikin sendiri? Bisa, kita sudah punya ekosistemnya kok. Kita yang terbaik, kita sampai kepada dari mulai tadi nikel ore-nya sampai kepada recyclingnya itu. Tapi risetnya kita nggak punya barangkali ya? Kurang. Riset sekarang sudah kita dorong Pak. Jadi kita malah mau membuat research special research zone. Jadi ekosistem riset itu akan dibangun. Akal kita gini Pak sebenarnya ini. Saya bicara sama Raja Abu Dhabi, Muhammad bin Zayed. Muhammad bin Zayed. Saya bilang Royal Highness mau nggak kalau misalnya ownership daripada satu aset nikel di Indonesia jointly antara Abu Dhabi, Indonesia, Amerika, nanti Cina di sana. Terus kemudian teknologi research kita bersama-sama juga sama seperti tadi di Morowali. Karena Cina itu 7 tahun di depan Amerika dalam research HPAL itu. Yang bilang tuh si Elon Musk ke kami waktu timnya meninjau ke tempat industri ini. Jadi apa yang mau saya katakan sebenarnya, kita bisa Pak. Ini Indonesia menjadi pemain kelas. Jadi sekarang makanya kita senang BYD masuk. BYD masuk mulai membawa vendor-vendornya dia. Wuling Pak, kalau Bapak lihat ke industrinya, semua tuh di belakangnya itu suppliernya dia Pak. Industri-industri itu dari kecilnya. Tiongkok semua atau dari Tiongkok semua? Tiongkok, tapi juga sudah mulai dari Indonesia sekarang. Kan dia mencari cost yang murah Pak. Dia train orang Indonesia, dia tinggal di Indonesia, cost-nya lebih murah. Karena kalau dia bawa dari Tiongkok, kan cost-nya lebih mahal Pak, pegawainya. Jadi over time, menurut saya, kalau kita terus harus agresif di sini, mestinya kita akan bisa. Di lain pihak ini tahun penentuan Pak Luhut. Ketika ekonomi Tiongkok itu mengalami kemunduran di negaranya, dia over capacity, produknya sendiri sudah bagus. Cina ini kan bukan lagi pembuat barang murahan, tapi barang murah dan kualitasnya bisa lebih baik sekarang hari ini. Berarti mereka bisa masuk ke sini dengan harga yang lebih murah karena mereka cukup menutupi variable cost yang mereka perlukan, kan begitu. Kita mendengar BYD menawarkan mobil yang harganya 400 juta rupiah.
Sementara mobil yang sama nilainya bisa 700, bisa 1 M Lebih, begitu ya. Masuk sekali. Ini kan berarti mereka menjadi predator bagi mobil yang sudah ada saat ini. Apa kira-kira menjaga keseimbangan ini yang dilakukan? Ya kita Pak harus agresif juga Pak. Jadi ya mereka mau karena mereka lihat marketnya juga bagus. Makanya karena waktu kita kasih insentif kepada mereka, banyak yang ribut kan. Ya karena Jepang juga lobby juga supaya jangan Cina aja yang masuk. Tapi Jepang 4-5 tahun lalu saya ke Tokyo sudah saya ingatkan. Kalian bikinlah tuh EV itu. Mereka mau selalu hybrid. Ya hybrid mereka ambil solusinya. Iya, saya bilang nggak main, kami nggak mau. Kenapa mesti melalui hybrid? Kami langsung aja loncat ke sana gitu. Oh, Bapak sudah sampaikan? Sudah, dia bilang dia kasih $2 miliar waktu itu. Tapi tidak pernah terjadi. Prof, yang paling menikmati industri mobil di Indonesia itu siapa, Prof? Jepang. Sekian puluh tahun, 96% mobil di Indonesia mobil Jepang. Dan saya ingatkan mereka itu. Mereka bisa menggeser habis mobil Australia. Habis semua. Mobil Amerika, kalau ingat dulu Holden Australia. Ya, habis tuh, gone. Ya, habis ya. Jadi saya bilang, kalian hati-hati, Cina itu begini-begini. Ya mereka nggak dengerin. Ya datanglah Cina, datang kemudian Tesla. Tapi Tesla pun bengek juga ngadepin. Harganya lebih tinggi. Lebih tinggi Pak. Padahal kualitasnya memang awal-awal kita lihat Tesla lebih bagus. Tapi sekarang BYD, Prof udah lihat. Cina mengejar. Itu dilema dari inovator selalu seperti itu. Awalnya dia masuk tidak begitu bagus. Tapi waktu berjalan pasti dia akan perbaiki. Itu menurut itu saya. memang harus didorong ya supaya. Ya harus kita dorong. Tapi satu lagi Prof menurut saya adalah menyangkut masalah pertanian. Ya. Jadi bibit-bibit kita ini, bibit-bibit pertanian kita itu sudah 100 tahunan. Jadi sekarang kita udah bikin mulai itu genome sequencing. Bibit yang kita remajakan, pemulihan itu bibit. Artinya banyak yang sudah tidak cocok dengan iklim sekarang. Iya, tidak adaptable kepada climate change misalnya. Betul. Misalnya seperti bawang putih. Ini menciptakan lapangan kerja lagi buat petani kita dengan added value yang tinggi gitu. Nah, itu kita import $700 juta. Padahal kalau kita sekarang genom ini, masa 20% kita nggak dapat produksi dalam negeri. Jadi kita tidak import bibit lagi Pak, seperti kokoa. Kokoa itu Pak sekarang hampir berhenti di Sulawesi Pak. Kami kan bikin penelitian. Coklat Pak. Sekarang kenapa bibitnya nggak ada? Kita butuh 800 juta bibit, yang ada cuma 2 juta bibit. Sekarang kita mulai sekarang membuat nursery-nya itu di Humbang Hatsulutan. Genomnya di sana. Belakangnya adalah risetnya di situ. Ada Pak, risetnya di situ ada, area percobaannya di situ, area pertanian rakyat pun ada. Waktu zamannya Pak Jokowi dikasihkan 2 hektar setiap penduduk itu keluarga untuk dapat pertanian mereka. Sekarang sudah kaya raya, dulu itu peta kemiskinan Pak di sana. Sekarang dalam 3-4 tahun sudah bagus. Kita nggak perlu impor Pak, bukan cost yang biaya yang triliunan itu enggak. Enggak Pak. Jadi itu nanti satu model misalnya, kita bikin pilot project. Nanti kita lihat lagi di mana Indonesia bagian mana yang perlu untuk apa, sehingga cost transportasinya juga rendah. Karena tadi isu mengenai misalnya inflasi banyak dipicu oleh harga cabai. Ya kita bikinlah sentra-sentra cabai itu sehingga inflasi kita tetap bisa di bawah 3%. Gitu. Thailand saja bisa membuat durian setiap saat berbuah. Indonesia tergantung pada musim dan cuaca. Sekarang kita udah bikin Pak, kita genom juga itu Prof. Semua kita genom sekarang. Kita ada alat yang terbagus yang T7 namanya, T7. Nanti Prof boleh lihat sekali ke sana. Itu menurut saya, itu masa Thailand melulu, masa Indonesia nggak bisa. Jadi pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tetap harus menjadi perhatian bagi negara, karena pertumbuhan itu bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Ketika pertumbuhan ekonomi kita tinggi, dunia memuji, tetapi rakyat tidak menikmati, itu juga bukan suatu hal yang baik. Yang tentu diharapkan adalah masyarakat tidak dikorbankan, tetapi mereka bisa menikmati. Baik Pak Luhut, terima kasih banyak waktunya sudah Prof. Bersama kami. Kita sudah mendengarkan Pak Luhut selama ini dikenal sebagai orang yang action oriented, tapi sekarang membaktikan dirinya dalam bagaimana memberikan arahan nasihat-nasihat ekonomi kepada Presiden. Dan tentu saja kita masih menunggu gebrakan-gebrakan yang real di masyarakat. Jadi apa yang disampaikan ini bukan hanya menjadi sesuatu yang wacana, tetapi adalah menjadi satu action di dalam pemerintahan ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa terlaksana, dan selamat jalan ke Amerika Pak. Terima kasih Semoga Prof. bawa oleh-oleh yang
menjaga keseimbangan kita. Yes. Karena BRICS ini bukan hanya suatu opportunity, tapi kalau kita salah melangkah, Ya, kita betul bisa itu, benar. tidak baik bagi kita. Jadi komunikasi dan tentu saja negosiasi itu sangat diperlukan. Yes. Semoga Bapak sukses dan jaga kesehatan Pak Luhut. Thank you, Prof. Kita senang lihat Pak Luhut kembali sehat seperti ini. Ya. Thank you, Prof. Ya, kita doakan yang terbaik bagi bangsa kita karena kita tentu ingin cita-cita pertumbuhan ekonomi kita lebih baik sehingga tidak stagnan seperti yang sudah pernah disampaikan oleh tamu-tamu saya. Ya, jadi kita perlu harapan. Ya, jadi katanya harapan yang terbaik walaupun kita selalu mempersiapkan juga hal-hal yang buruk sehingga kita selalu bisa menjadi awas dan sadar dalam menghadapi situasi yang dunianya memang tengah berubah. Terima kasih sekali lagi Pak Luhut. Terima kasih, Prof. Dan stay relevant.